Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lucianti Hasana dari kelas Psikologi B Angkatan 2020. Baik teman-teman, jadi ada tugas mata kuliah Praktek Leadership. Itu di mana tugasnya untuk membuat video resume dari apa yang sudah kita resume gitu. Jadi materi yang diambilnya itu dari buku The Super Leader, Super Manager Antonio 2007 mengenai self development dan personal leadership yang ada pada bab 4 halaman 63 sampai 73. Oke, kita langsung aja. Tentunya dalam menjadi sukses ketika memimpin suatu organisasi ataupun masyarakat itu tidak dapat terjadi begitu saja gitu tanpa memiliki kemampuan dalam memimpin dirinya sendiri, atau itu biasanya disebut sebagai self leadership. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan dalam memimpin suatu organisasi maupun masyarakat, tentunya harus diawali dengan kita sukses memimpin diri kita sendiri, seperti itu. Nah, selain itu juga dapat dikatakan bahwa kesuksesan seseorang ketika memimpin itu kurang afdol, kurang lengkap ketika ketika belum memiliki kompetensi self leadership pada dirinya ini, self leadership ini, seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim juga mempunyai role model dalam kepemimpinan, yaitu Rasulullah SAW. Itu sudah pasti, karena di mana keberhasilannya itu, di mana dalam memimpin beliau selalu berhasil, di mana keberhasilannya itu dalam memimpin di berbagai bidang, yang mana sampai saat ini kita terus meneladani dari karakteristik kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kali ini juga kita akan membahas mengenai beberapa hal tentang bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita semua selaku umatnya dalam self leadership ini. Nah, di dalam buku ini juga kayak itu tuh menjelaskan tentang perkembangan Rasulullah SAW ketika kecil ya, dimana dari Rasulullah lahir sebagai seorang yatim sampai akhirnya pada umur 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib gitu. Mungkin kisah mengenai masa kecil Rasulullah ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya teman-teman gitu. Oke, langsung aja kayak pentingnya self leadership. Nah, tapi sebelum itu kayak kenapa kok di sini dibahas tentang perkembangan Rasulullah gitu, kayak apa hubungannya, apa kaitannya gitu dengan leadership dan sejarah kisah masa kecil dari Rasulullah gitu. Dimana kita bisa mengutip bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil sudah diajarkan untuk mandiri dan lain-lain kayak seperti menggembala kambing, mengikuti pamannya, mengikuti kakeknya. Jadi jiwa leadershipnya itu sudah tertanam dari kecil gitu, sampai akhirnya ketika sudah dewasa beliau dalam memimpin berbagai bidang itu selalu berhasil, selalu sukses gitu, karena memang dalam diri Rasulullah itu dia sudah sukses untuk memimpin dirinya sendiri, mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke pentingnya self leadership. Nah, self leadership ini pada intinya adalah kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi kan ketika kita sudah dikuasai oleh nafsu, maka tidak ada yang dapat mengendalikannya. Betul ya teman-teman ya? Selain diri kita sendiri gitu yang dapat mengendalikannya gitu. Nah, kesuksesan hidup yang kita jalani itu juga tergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu itu. Dimana yaitu kemampuan kita itu dalam mengordinasikan niat, pikiran, dan kayak tindakan kita agar nafsu kita itu yang telah dianugerahkan Tuhan itu dapat disalurkan sebagaimana mestinya gitu, tidak untuk hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian ada poin pentingnya adalah selain tadi pentingnya self leadership, ada juga self leadership dan self discipline, dimana self leadership ini merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan gitu. Nah, self leadership ini
bisa disebut juga dapat berarti juga itu self disiplin. Karena apa? Menegakkan disiplin atas diri pribadi kita gitu. Nah, dimana merupakan sebuah aktivitas yang apa ya, yang paling berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain seperti itu. Kemudian ada hubungan self leadership dan organisasional leadership, dimana pada hakikatnya dalam memimpin diri sendiri itu berarti mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat apa ya, tingkat apa ya, tingkat tingkat apa dalam diri kita gitu, apa sih tingkat identifikasi kita atau biasa disebut self identify gitu, kayak apa ya, pengenalan diri kita, yang lebih pengenalan diri kita yang lebih tinggi melebihi tingkat ego reaktif kita gitu. Nah, hal tersebut itu akan menjadikan seseorang untuk mampu mengelola hubungan dengan orang lain gitu, peristiwa, gagasan yang merupakan esensi dari leadership tersebut seperti itu. Kemudian ada self leadership dan stress management, di mana salah satu manfaat self leadership yang efektif adalah munculnya keberanian. Nah, dalam arti lain gitu ya, berani memiliki mimpi yang tinggi gitu, berani untuk mengambil segala risiko yang diambil gitu, karena banyak orang yang memang takut untuk mengambil resiko gitu ya, terus berani melanjutkan, berani menghadapi apa yang dia mulai dari dirinya sendiri seperti itu. Berarti berani memulai, berani juga mengakhiri seperti itu. Kemudian kepemimpinan itu sudah seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil gitu. Lingkungan terkecil yaitu diri kita sendiri gitu ya. Kalau dari diri kitanya belum berani gitu, kayak untuk memimpin ataupun tidak ada mempunyai jiwa self leadership ya, mungkin kedepannya juga akan kerepotan ya teman-teman ketika diamanahi atau mendapat sebuah kesempatan untuk memimpin seperti itu. Nah, sebagai penutupnya adalah kepemimpinan itu dimulai dari lingkungan terkecil seperti yang tadi sudah saya katakan, yaitu diri kita sendiri. Nah, seseorang itu tidak dapat memimpin orang lain dengan baik apabila dirinya itu belum berhasil memimpin dirinya sendiri seperti itu. Jadi kita harus memulai pada diri kita untuk bisa dan berhasil memimpin orang lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah ataupun banyak tutur kata yang kurang baik diucapkan, atau penjelasan yang memang kurang inovatif. Saya mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.